Respons pelatih Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dilewati Timnas Indonesia, ranking hanya sebuah angka. Respons pelatih Malaysia, Kim Panggong setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dilewati Timnas Indonesia cukup menarik untuk diulas. Ia langsung menyebut ranking hanya sebuah angka. Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada laga matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Timnas Malaysia takluk 0-2 dari Timnas Oman di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, beberapa jam kemudian. Itu merupakan hasil negatif kedua yang dipetik Harimau Malaya dalam kurun sepekan terakhir. 3 kemenangan skuad Garuda itu mampu mengerek posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA ke urutan 135 menurut perhitungan sementara. Di sisi lain, Malaysia terjun 3 posisi ke peringkat 137 di ranking FIFA. Pelatih Timnas Malaysia lalu merespons penurunan peringkat itu dengan mencoba menghibur diri. Apalah arti sebuah peringkat, Indonesia boleh di atas Malaysia, tapi soal permainan jauh di bawah kita, ujar pelatih 54 tahun itu. Jangan terlalu bangga. Kita akan di atas Indonesia lagi secepatnya, ingat ucapan saya, tegas Kim Panggong. Saat ini, FIFA memang belum mengeluarkan secara resmi peringkat terbaru. Namun, dalam beberapa hitungan, Indonesia melesat hingga 7 posisi setelah 2 kali menang atas Timnas Vietnam. Itu artinya, Indonesia kini menjadi tim terbaik ketiga di Asia Tenggara masih di bawah Vietnam, posisi teratas gantian di tempat Timnas Thailand di urutan 101. Patut dinanti seperti apa perhitungan resmi ranking FIFA dari badan sepak bola tertinggi di dunia itu. Posisi terbaru paling cepat bisa diketahui pada pekan kedua April 2024. Timnas Indonesia patahkan kutukan 20 tahun di markas Vietnam, pengamat, kemenangan membanggakan. Pengamat sepak bola, Muhammad Kusnaini, mengapresiasi kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam dengan skor telak 3-0 di kandang lawan pada matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, itu mematahkan kutukan 20 tahun di Stadion Maidin. Yang bikin manisnya dari kemenangan ini adalah, Indonesia sukses memecah kutukan tanpa kemenangan selama 20 tahun kala melawan Vietnam di Maidin. Terakhir kali, skuad Garuda meraih kemenangan di sana pada 11 Desember 2004 pada ajang Piala Tiger yang saat ini berubah menjadi Piala AFF. Karena itu, Bungkus mengatakan kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Maidin menjadi hal yang sangat membanggakan. Selain sukses memecahkan kutukan 20 tahun, asa skuad Garuda untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos Piala Asia 2027 kian terbuka lebar. Tentunya ini kemenangan yang membanggakan, kata Bungkus dalam keterangan, dikutip pada Kamis, 28 Maret 2024. Tidak hanya memutus rekor buruk 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam, kemenangan ini juga membuka lebar peluang Indonesia ke fase kualifikasi selanjutnya, sambung wartawan olahraga itu. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen bangga setelah 2 pemainnya, Nathan Choyaon dan Tom Haye tampil luar biasa bersama Timnas Indonesia. Van Wonderen menilai, kedua pemain itu layak mendapatkan emas atas performa apiknya. Timnas Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 dalam lanjutan laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan manis itu diraih di Maidin National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. 3 gol tanpa balas untuk skuad Garuda dicatatkan oleh Jay Idzes, 9, Ragnar Oratmangoen, 23, dan Ramadan Sananta, 98. Dengan kemenangan ini, skuad Garuda memutus catatan buruk 19 tahun gagal menang di Hanoi. Dalam pertandingan tersebut, Nathan dan Tom diturunkan sejak awal pertandingan. Hebatnya, 2 pemain SC Heerenveen itu berhasil menyumbang 2 assist dalam 2 gol pertama. Pemain keturunan Indonesia Belanda, Mees Hilgers baru-baru ini bikin heboh pencinta sepak bola tanah air. Sebab banyak netizen tanah air yang menilai pemain yang kini memperkuat klub Belanda, Twente FC tersebut mulai tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sejatinya Mees Hilgers belum memberikan pernyataan yang pasti. Hanya saja postingan terbarunya di Instagram Stories yang diupload pada Minggu, 24 Maret 2024, dini hari WIB.
Mengenai dirinya yang sedang asyik menyantap makan malam di restoran Indonesia, seakan memberikan harapan untuk netizen tanah air. Harapan itu terkait Mees Hilgers yang mulai tertarik dengan Indonesia. Jika itu terjadi, maka ada harapan pesepak bola berusia 22 tahun itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Toh sampai saat ini Mees Hilgers belum pernah dipanggil oleh tim senior Belanda. Hilgers tercatat baru sekali dimainkan di timnas Belanda U21, sehingga harapan bek andalan Twente itu masih untuk pindah haluan membela timnas Indonesia masih ada. Hanya saja perlu diketahui, sebelumnya PSSI pun dikabarkan pernah mencoba mendekati Mees Hilgers untuk dinaturalisasi. Hanya saja ia menolaknya. Alasannya sederhana, Mees Hilgers masih memiliki harapan untuk membela timnas Belanda. Jika saya terbuka, saya pikir semuanya dapat dilakukan dengan cepat. Namun mungkin sedikit terlalu dini untuk membuat keputusan terkait membela timnas Indonesia. Tapi dalam sepak bola, semuanya bisa terjadi dengan cepat dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, ujar Hilgers kepada media Belanda, dikutip Minggu, 24 Maret 2024. Saya berharap dipanggil timnas Belanda muda, saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu, namun jika tidak, tentu saya akan membela Indonesia, ucap Mees Hilgers dalam momen lainnya. Karena sempat menolak membela timnas Indonesia, tetapi kini tiba-tiba mengupload foto sedang menyantap makanan tanah air jelas seperti memberikan harapan untuk netizen. Lantas apakah Mees Hilgers tertarik menyusul pemain keturunan Belanda lainnya seperti Jay Itzes, Nathan Coeaon, dan Tom Haye yang sudah dinaturalisasi? Penyerang klub Belanda FC Twente, Samuel Daniel Rots kembali kirim kode ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Sinyal minat dinaturalisasi skuad Garuda itu disampaikan pemain 22 tahun tersebut melalui unggahan Instagram story pribadinya. Samuel Daniel Rots dikaitkan dalam unggahan salah satu basis supporter timnas Indonesia. Unggahan tersebut berupa tawaran jadi pemain timnas Indonesia. Do you want to be naturalized and play for the Indonesian national team? Tulis akun tersebut. Daniel Rots kemudian mengunggah ulang unggahan tersebut di Instagram story pribadinya. Unggahan ulang itu jadi sinyal bagi PSSI dan timnas Indonesia bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Sebelumnya sejumlah pemain keturunan melakukan hal yang sama, salah satu contoh, Michel van Rooijen yang saat ini jadi pemain di klub Spanyol Ciudad Real juga pernah melakukan unggahan serupa. Samuel Daniel Rots merupakan kelahiran Groenlo, Belanda. Daniel Rots dilaporkan memiliki darah Indonesia karena salah satu keluarganya berasal dari Palembang. Situs Transfermarkt mencatat, Daniel Rots termasuk sebagai pemain serba bisa. Daniel Rots sering dimainkan sebagai sayap kanan, namun juga kerap ditempatkan sebagai gelandang tengah dan penyerang. Posisi bermain lain yang pernah dijajal Daniel Rots dalam karirnya sejauh ini adalah winger kiri, gelandang kiri kanan, penyerang, second striker dan gelandang serang.